Sore teman-teman, aku dapat isaro tentang arti aksara Jawa, Spirit of Hono Coro Kodoto Sawolo Podo Joyo Nyomogo Potongo. Dan karena aku itu belajarnya bukan dari sesuatu yang bisa aku pelajari, aku belajarnya dari petunjuk yang dari hati. Kalau orang Jawa bilang sedulur sejati, ataupun kalau saya bilangnya petunjuk dari Gusti Allah. Dan aksara Jawa itu kalau orang Jawa pasti kenal dengan Aji Saka. Ada yang bilang Aji Saka itu nenek moyang bangsa Jawa. Kalau bagi saya Aji Saka itu adalah Sang Hyang Widi atau Tuhan yang menciptakan Dora dan Sembada. Dora laki-laki dewasa dan Sembada perempuan dewasa. Dan ketika laki-laki dan perempuan dewasa itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri di segi spiritual dan rohani, dan mereka mengajarkan apapun yang Aji Saka punya. Dan kesaktian, ibaratnya Aji Saka itu mengajarkan bagaimana dia itu, kalau muridnya ingin kesaktian itu belajarnya dari mana? Dari lautan samudra ini. Artinya apa? Ilmu kehidupan kepada muridnya itu, ke perempuan dan laki-laki itu. Untuk apa? Untuk dia belajar dari alam kehidupan ini, makna dari samudra. Di alam kehidupan itu dia akan bertemu dengan apa? Dengan keabadian. Keabadian itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa disebut Allah, bisa disebut Tuhan, dan bisa disebut Sang Hyang Widi. Dan akan bertemu dengan keadilan. Jadi kita bermain rasa di dalam kehidupan ini yang akan kita jadikan ilmu. Ibaratnya seperti itu. Karena apa? Air itu kehidupan. Samudra ini ibaratnya ilmu. Kita harus mencari ilmu kehidupan. Dari apa? Dari perjalanan hidup kita ini. Kita akan menemukan rasa, kita akan menemukan keadilan, kita akan menemukan keabadian. Ternyata yang abadi itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan, berarti kita harus percaya pada yang keabadian. Dan ketika Dora maupun Sembada sudah dewasa, maka dia akan mendapatkan tugas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk berperang. Berperang itu artinya apa? Bersetubuh. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan. Kehidupan itu ya yang baru, yaitu anak-anak. Anak-anaknya itu apa? Itu adalah anugerah dari Tuhan, bentuk dari cinta Tuhan. Dan itu artinya bahwa sebelum laki-laki dewasa dan perempuan dewasa itu harus mempunyai sisi rohani dan sisi spiritual, baru mereka bisa bertemu antara satu sama lain, yang dinamakan jodoh. Dan ada cerita tentang Aji Saka dan Dewata Cengkar, yang artinya apa? Dewata Cengkar itu adalah ketidakadilan, penguasa yang seenaknya, ibaratnya yang memakan rakyatnya sendiri. Dan Aji Saka itu adalah cahaya Tuhan atau ilmu dari Tuhan tentang keadilan, tentang keabadian, yang bisa mengalahkan Dewata Cengkar. Itu adalah yang ketidakbaikan, keburukan, kezoliman. Dan Dora dan Sembada itu akan mendapatkan ilmu yang diberikan dari Aji Saka ataupun Tuhan yang Maha Kuasa, untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan kezaliman ini. Ini adalah cikal bakal kenapa Indonesia itu banyak kerajaan. Ini cikal bakalnya kerajaan-kerajaan Hindu, cikal bakalnya agama Hindu dan Buddha. Dari situ nenek moyang kita itu bisa mendirikan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan Sang Hyang Widi, yang dulu kalian mengenalnya itu agama Hindu.
Tapi sebelum kalian menamakannya Hindu, leluhur kita itu udah punya keyakinan sama Tuhan. Kenapa? Karena Dora dan Sembada itu perwujud dari Adam dan Hawa yang Nabi Muhammad bisa pelajari. Dan Adam dan Hawa itu adalah keabadian. Jadi kita bisa mengakses ibaratnya energi mereka, ilmu dari mereka, kalau kita mau belajar dari alam. Dan namanya Sembada, perempuan itu mewakili dari kejayaan, kemakmuran, dan apapun yang membawa kemakmuran untuk makhluk hidup ini. Dan karena Sembada, perempuan mewakili dari kasih sayang, welas asih, sabar, ibaratnya yang mewakili dari bumi ini. Sedangkan Dora, laki-laki dewasa itu mengayomi, membimbing, melindungi, menciptakan rasa aman. Itulah kewajiban dari laki-laki. Kenapa saya ngerti? Karena saya belajar dari alam. Jadi kalau kalian belajar dari Al-Quran, dari Injil, ataupun dari Taurat, agama Islam, Hindu, itu hanya sebagian kecil dari catatan alam. Kalian bisa belajar lebih banyak lagi kalau kalian mau berkalam dengan Tuhan, berkalam dengan Allah secara batiniah, antara diri sendiri sama Tuhan yang diakses lewat alam ini. Alam terbuka ini adalah ilmu seluas samudra yang gak bertepi. Jadi Al-Quran dan sebagainya itu adalah catatan kecil dari alam, catatan perjalanan rohani dari utusan Tuhan yang mengajarkan kalian mengenal Tuhan. Agar apa? Agar kalian menjadi lebih baik lagi. Itu hanya catatan kecil, masih banyak lagi. Jadi setiap bangsa, setiap manusia, setiap golongan itu Allah turunkan sendiri-sendiri nabinya. Dan orang Jawa, orang Nusantara itu, yang Dora dan Sembada itu adalah Adam dan Hawa, nenek moyang kita dulu. Dan kita ini keturunan dari Nabi Sid, yang kita memang dari Tuhan itu dikasih kelebihan. Kelebihan kita itu memang dari Gusti Allah. Jadi mukjizat, keajaiban itu enggak punyanya orang Arab atau Nabi Muhammad aja, enggak, semua orang. Karena apa? Karena kita keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan kita keturunan Nabi Sid yang memang dari Allah itu dikasih kelebihan. Jadi jangan heran kalau orang Indonesia, orang Nusantara itu mempunyai keilmuan, kesaktian atau sebagainya. Itu karena memang udah dari turunan. Jadi kalau kalian ingin ibaratnya menjadi pemimpin, dirikanlah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, yang kalian itu bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kalian percaya kepada Tuhan yang abadi, yang kalian itu bisa abadi, ketika yang mati hanya jasadnya aja, sedangkan ruhnya kembali kepada Tuhan yang abadi, yang gak bakalan mati itu, maka kalian akan mendapatkan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Maka kalian itu bisa menegakkan keadilan untuk makhluk hidup ini, agar kalian itu bisa selaras sama alam dan kalian mampu mendirikan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Itu kenapa nenek moyang kita banyak kerajaan-kerajaan itu yang beragama Hindu. Itulah ceritanya asal muasal nenek moyang kita bisa mendirikan agama Hindu dan Buddha, dan terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan setiap ajaran itu benar kalau kalian melakukannya dengan benar. Tapi ketika kalian sudah melenceng dari apa yang diajarkan, berarti kalian yang salah, bukan agamanya. Karena apa? Karena ajaran yang agama yang murni itu memang datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan gak mengajarkan untuk membeda-bedakan manusia. Karena apa? Karena yang membedakan adalah perbuatan dan hati kita. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan, kita mau belajarnya seperti apa. Dan
Itulah cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, dari Dora dan Sembada yang Nabi Adam dan Nabi Hawa yang abadi. Dan secara spiritual dan secara supranatural kalian bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena kalian punya garis keturunan dari Nabi Adam, dari Nabi Sith, yang kalian bisa mengakses secara langsung dari alam yang ada di Nusantara. Kalau kalian mau benar-benar mengakses, mengenali nenek moyang kalian, kalian bisa belajar dari Hono Coroko. Nanti kalian akan bertemu dengan Sangkan Paraning Dumadi Prangwating Diyu. Kalian akan ketemu dengan ilmu-ilmu nenek moyang kalian, yang bagaimana nenek moyang kalian itu mengenal Tuhan jauh sebelum Islam ada. Bagaimana nenek moyang kalian bisa mencapai kemakmuran, kejayaan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran di alam ini. Agar apa? Agar ketika beliau mati, mereka mencapai keabadian. Sejarah nenek moyang kita hebat-hebat. Karena apa? Karena mereka itu melaluinya dengan apa? Dengan keilmuan yang mereka pelajari dari alam mengenal Tuhan jauh sebelum Nabi Muhammad dan Islam ada. Mulai dari Yahudi itu juga sama. Mereka juga mengenal nenek moyang kita. Jadi nggak usah menghujat sana sini, tapi cobalah untuk memperbaiki diri. Agar apa? Agar kalian menjadi lebih baik lagi.